Ma, panggil Hasya, setelah tadi mengetuk pintu dan baru berani membukanya setelah terdengar suara dari dalam yang menyuruhnya untuk masuk. Kenapa sayang? Tanya Gia, dia tersenyum menyambut kedatangan putrinya ini. Hasya mendengus, duduk dengan tangan bersedekap dada dan wajah masam yang sangat tidak enak dipandang. Kenapa? Tanya Gia sekali lagi, kini mengambil duduk di samping Hasya yang ditanya bukannya jawab malah diem. Damian loh ma, nyebelin banget. Gia menatap bingung, kenapa lagi dengan pasangan menggemaskan ini? Memangnya Damian kenapa? Gini loh ma, tadi kan dia pulang kerja. Nah disamperinlah aku ke dapur, kebetulan aku lagi makan. Nggak ada hujan nggak ada angin, dia langsung cuek bebek. Sok iya banget, mau banget aku lempar sandal ke mukanya. Terus? Tanya Gia, karena merasa digantung. Nggak ada terusannya, Damian langsung pergi mungkin ke kamar dan aku datang ke sini. Cengirnya. Dia mengusap lembut surai panjang Hasya yang terawat dengan baik, dengan senyum manis ala keibuannya. Coba dibicarakan baik-baik dulu, kalau cuma diem-diemen nanti masalahnya nggak selesai-selesai. Males, masa harus Hasya yang duluan? Kan Damian yang cari masalah, bukan aku. Mengalah sesekali nggak akan rugi sayang, coba sekarang susul Damian terus bicarakan apa masalahnya. Kan enak tuh kalau dibicarakan dengan keadaan tenang. Tapi Hasya maunya cakar wajah Damian, mama nggak ngerti tadi gimana nyebelinnya muka dia. Hus! Ucap Gia. Nggak boleh ngomong gitu, ingat kamu lagi hamil. Emosi kamu berpengaruh sama kehamilan kamu. Hasya lagi dan lagi menghela napas, sulit sekali mengendalikan emosi. Sana, coba kamu ke kamar dan omongin apa masalahnya. Nggak mungkin suami kamu marah tanpa penyebab. Mungkin penyebabnya yang nggak kamu mengerti atau yang nggak kamu tebak sebagai penyebab. Hasya akhirnya berdiri dari duduknya, tadinya mau mengadu supaya Damian yang dimarahi tapi malah dia yang disuruh mengalah. Bener-bener ilmu ini mah. Hasya ke kamar dulu. Dia mengangguk, menatap langkah putrinya yang dengan lesu keluar dari kamar miliknya dan Abraham. Ada-ada saja masalahnya. Gelengnya, tidak bisa berkata-kata dengan tingkah keduanya yang masih seperti anak kecil padahal sebentar lagi akan memiliki anak. Kembali pada Hasya, dia berjalan dengan lesu menuju kamar. Padahal sengaja langkahnya dibuat selambat mungkin agar lebih lambat juga dia sampai, tapi ternyata tidak. Tiba-tiba sudah ada di depan pintu kamarnya dan Damian, cepat sekali. Ini beneran dia lambatin loh langkahnya. Semesta gini banget. Gumamnya. Hasya membuka pintu, menutupnya dan mengedarkan pandangan ke sekitar kamar sampai tatapannya jatuh pada sofa panjang kamar mereka di mana Damian duduk di sana. Masih dengan celana kantornya dan pakaian kantornya, hanya dasinya saja yang sudah melayang kasihan di atas lantai kamar. Hasya, tentu sebagai seorang wanita yang tidak tahan dengan yang namanya berantakan. Sebagai seorang yang pecinta kebersihan, tingkah Damian sekarang mau tidak mau membuatnya geram bukan main. Dalam diamnya, Hasya menunduk mengambil dasi milik Damian dan juga sepatunya yang dilepas begitu saja. Jujur, menunduk tidak sulit tapi ternyata menambah berat. Damian melirik, tapi tidak ambil pusing. Toh sekarang lagi ngambek ini, ya kali cuma Hasya yang bisa ngambek ke dia. Hasya menaruh dasi kotor tadi ke tempat cucian dan juga sepatu Damian, setelah selesai. Bukannya membicarakan masalah di antara mereka seperti yang Gia bilang, Hasya lebih memilih mencuci kakinya dan tidur siang. Rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang membuatnya bersyukur, karena dengan kantuk ini dia tidak perlu bicara dengan Damian yang sedang dalam mode setan hitam.
Damian sudah semangat melihat istrinya yang sudah keluar dari kamar mandi, memang wajah datar karena yakin pasti Hasya akan berbicara dengannya. Namun, harapannya terlalu tinggi karena istrinya hanya berjalan melewatinya dan rebahan cantik di atas ranjang mereka. Bahkan tanpa sapaan pun, dia langsung tidur tanpa memperdulikan Damian yang sudah berharap sangat lebih. "What the?" gumamnya kecil. Moodnya langsung terjun payung ke dasar jurang, tanpa bicara satu kata pun Damian masuk ke kamar mandi untuk menenangkan pikiran dengan cara mandi lama. Sementara Hasya, dia sudah ada di alam mimpinya yang begitu indah. Tidak peduli dengan suaminya yang marah. Kan bukan dirinya yang mulai duluan, tapi Damian. Sudah tahu juga istrinya hamil muda malah cari perkara sok-sokan ngambek, kan dibalas ngambek malah kelimpungan. Tak lama Abraham pulang dari kantor saat matahari sebentar lagi akan berganti dengan bulan. Dia terlihat pucat membuat Gia yang menyambut kepulangannya merasa khawatir. "Mas, apanya yang sakit?" tanya Gia langsung. "Nggak tahu, hidung Mas mampet terus juga badan Mas sakit semua. Ini aja rasanya panas nggak tentu." Gia menempelkan punggung tangannya di kening suaminya, sepertinya terkena demam. Apalagi cuaca yang tidak menentu. "Ayo masuk ke dalam, aku siapkan air hangat untuk Mas mandi." Abraham mengangguk mengerti, membiarkan dirinya dipapah oleh sang istri menuju kamar mereka. Manuel yang tidak sengaja berpapasan dengan mereka hanya bertanya, dan menawarkan memanggil dokter. Tapi Abraham menolak, dia hanya kelelahan, palingan besok sudah bisa beraktivitas seperti biasa. "Mau kemana kamu Damian?" tanya Manuel. Setelah Gia pergi membawa Abraham, muncullah Damian dengan pakaian kasualnya. "Jalan-jalan." Manuel menatap cucunya ini dengan pandangan sulit diartikan. "Di mana Hasya?" "Masih tidur." Jawabnya singkat, sangat jelas ada yang tidak beres dengan keduanya. Jika ada masalah selesaikan, bukan kabur seperti pengecut untuk menghindari. Damian mendelik, tidak tahu masalahnya sok-sokan bilang pengecut. Seperti orang benar yang berada di jalan yang lurus saja. Berkacalah. Sudah, dan Grenva terlihat tampan sekali dan masih gagah di umur sekarang. Narsis sekali, kakek siapa sih ini? Cepat selesaikan masalahnya, jangan main kabur-kaburan. Malu sudah akan punya anak, tapi cara kamu berkomunikasi dengan istrimu seperti anak kecil. Kenapa harus laki-laki yang selalu mengalah dan selalu meminta maaf duluan? Tidak adakah yang mengerti perasaannya? Takdirnya memang begitu, mau wanitaku melakukan kesalahan di depan matamu, yang harus minta maaf adalah kita sebagai seorang pria. Kecuali untuk perselingkuhan, itu beda dimensi. Damian tidak ingin mendengarkan nasihat dari seorang pria yang berkhianat pada istrinya, tapi kata orang, jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi lihat apa yang disampaikan. Damian tahu betul Hasya, pasti nanti ikutan ngambek dan berujung marahan. Sementara Damian tidak bisa tidur tanpa pelukan, sangat memberatkan. Cepat! Sebelum masalahnya bertambah lebar dan komunikasi kalian benar-benar jelek dan rusak. Mau tidak mau, Damian tidak jadi keluar mansion hanya untuk mencari angin. Dia kembali masuk ke kamarnya, untuk menyelesaikan perang dingin yang terjadi antara dirinya dan sang istri yang masih tidur. Efek hamilnya, Hasya sangat suka tidur tanpa peduli jam. Damian suka itu meski kadang tidak suka seperti sekarang. "Kamu selalu menang sayang," gumamnya, mengambil posisi rebahan di belakang tubuh istrinya. Damian mengulurkan tangan untuk mengelus perut yang mulai terlihat buncit ini, mengelusnya terus-menerus membuatnya ikutan mengantuk dan berakhir dengan tidur bersama di atas ranjang mereka.
Keesokan harinya Hasya menatap indahnya hamparan hijau halaman luas mansion milik Manuel, dalam hati bertanya-tanya. Apakah semua ini kekayaan turun-menurun hingga sampai memiliki tanah seluas dan bangunan semegah ini? Atau, apa yang para leluhurnya kerjakan dulu hingga keturunannya menjadi orang kaya sekarang? Pesugihan ya? Gumamnya. Tapi masa ada pesugihan di luar negeri sih? Tapi memang banyak. Psikopat aja luar negeri yang paling banyak nyumbang, itu dari film sih nggak tahu kalau dunia nyata. Siapa sangka, keluar dari panti dapat kerjaan plus suami kaya. Bunda kamu seberuntung ini sayang, semoga kamu juga selalu beruntung dalam hal apapun nanti. Tenang saja guys. Hasya dan Damian sudah berbaikan kok. Insiden pelukan Damian dan tertidur di sampingnya sudah cukup menjadi komunikasi pembuka jalan dari kesalahpahaman mereka berdua. Sekarang Hasya hanya sedang menikmati hamparan luas halaman Manuel, karena musim panas. Yang seharusnya sudah gelap masih terang, ya musim panas memang semenakjubkan itu di negara orang. Damian. Oh, kalian mempertanyakan Damian. Sekarang dia sedang bertemu temannya di lantai 1 mansion ini. Siapa lagi kalau bukan Karel, yang datang-datang langsung teriak, tapi akhirnya bungkam karena takut dengan tatapan sinis dari Manuel. Hasya kalau mengingatnya ingin tertawa terus, wajah pias Karel benar-benar menghiburnya. Sementara itu, Damian harus pasrah membiarkan telinganya mendengar ocehan tidak bermanfaat milik Karel. Sahabat satu-satunya yang datang dari Indonesia dan langsung ke mansion kakeknya hanya untuk mengomel karena paling telat diberitahu kalau dia dan istrinya sudah siuman dan bahkan sangat sehat untuk aktivitas biasa. Gue yakin lo punya ilmu hitam. Atau jangan-jangan Hodam lo rawa rontek kayak yang diucapin Peramal di TikTok itu. Hebohnya, menunjuk Damian dengan wajah shock. Tadi marah-marah, ngomel seperti mesin penggiling beras. Berisik. Sekarang malah sok-sokan kaget dan menuduh sembarangan. Kenapa? Kebetulan gue lagi cari tumbal untuk ilmu kekal. Lo mau jadi tumbal gue? Ucap Damian, tersenyum smirk. Tidak tahukah, kalau kaki Karel sudah bergetar ingin lari saat dia mengatakan mencari tumbal. Damian tersenyum, lo nggak berubah, masih aja sama. Ilmu hitam itu nggak ada. Ada. Sumanto yang kanibal terkenal Indonesia aja punya ilmu anti luka sama barang tajam. Damian menghela napas, apakah ada jasa mencuci otak manusia? Kalau ada, dia ingin Karel menjadi salah satu daftar pasiennya. Lo datang ke sini cuma mau bilang itu, waktu gue terbuang selama 20 menit lamanya. Tahu gini, gue pakai manja-manjaan di bini gue. Karel mencebikkan bibirnya, mentang-mentang punya bini. Jadi buka-bukaan kalau mau grepe-grepe. Sok iye, pas pacaran aja sok-sok menutupi. Ya kali gue mau berbagi keindahan wanita gue. Jawab Damian, lebih cepat sebelum ucapan Karel selesai. Gue udah suruh salah satu maid buat bersihin kamar tamu, istirahat di sini. Orang baru dalam perjalanan jauh bukannya istirahat ini malah nuduh Hodam ilmu hitam. Ucap Damian, berlaku meninggal Karel yang cemberut. Berasa ditinggal dia pas lagi sayang-sayangnya. Gitu kan, Dinda juga dulu ninggalin dia pas Karel lagi bucin-bucinnya. Walaupun salah dia juga sih, punya pacar tapi masih icip sana-sini. Nih setan masa lalu, nggak bisa disangkutin dikit langsung flashback. Gedeknya. Tak lama Damian tiba di dapur. Siapa kamu yang berani melanggar aturan masakan yang sudah saya tetapkan di dapur ini? Damian bersedekap dada,
menatap tajam pada pekerja di dapurnya, termasuk 3 chef yang bertugas untuk memasak. Maafkan saya Tuan Muda, saya tidak ingin. Jadikanmu. Damian membuang napas, chef dari negaranya dan yang paling muda. Kamu yang membuat sambal dengan komposisi cabai sebanyak itu? Chef itu hanya menunduk, tidak berani menatap Damian yang dikuasai api amarahnya. Kamu tahu seberapa bahaya cabai itu untuk calon anak saya dan istri saya? Mohon ampun Tuan, tapi kami lebih banyak menggunakan tomat daripada cabai. Damian terdiam, tapi sambal yang dia lihat begitu merah menyala. Sambal selalu identik dengan cabai. Saya tidak berani melanggar perintah Anda Tuan Muda, jadi saya sedikit menggakali resep sambalnya. Sambalnya lebih banyak menggunakan tomat daripada cabai, sehingga sambalnya tidak pedas sama sekali. Saya memiliki buktinya Tuan Muda. Dengan gelagapan, chef muda itu mengambil sisa sambal kemarin yang hanya tinggal setengah dari toples kecil. Damian memperhatikan, benar. Ini kebanyakan tomat, berarti yang dia lihat dan lakukan kemarin hanyalah kebodohan yang membuatnya harus marahan dengan sang istri. Kesal, ia kesal dengan kebodohan dirinya sendiri. Damian berlalu pergi begitu saja tanpa berbalik lagi, membuat para pekerja dapur bisa menghirup sedikit udara. Damian mengumpati dirinya sendiri, bagaimana dia yang cerdas bisa bodoh dengan pikiran sendiri. Ah sialan! Marahnya, menaiki tangga dengan penuh emosi. Dia yang melihatnya hanya menatap bingung, mau bertanya tapi Damian sepertinya tidak ingin ditanya-tanya dulu. Damian butuh rokok, tapi tidak mungkin dia merokok di sini. Asap rokok sangat berbahaya untuk ibu hamil, semakin membuatnya gila karena tidak bisa melakukan apa-apa. Sayang, kok rambutnya diacak-acak? Datang dari mana? Hasya sudah ada di depannya. Menatapnya dengan tatapan polos yang membuat Damian jatuh hati, di pandangan pertama saat dulu mereka bertemu di insiden kecelakaan di jalan. Ada apa? Pekerjaan kamu ada kendala? Tanya Hasya, mendekat dengan senyuman yang cantik. Demi Tuhan, Damian ingin sekali kalau anaknya perempuan. Sayang sekali wajah cantik istrinya tidak memiliki duplikat. Mau aku buatkan teh? Atau minuman yang lain? Damian menggeleng, aku mau susu. Ucapnya. Susu? Yang hangat apa yang dingin? Tanya Hasya, sudah siap untuk melangkah ke dapur membuatkan apa yang suaminya inginkan. Susu segar sayang. Yang dingin? Tanya Hasya. Susu ini. Hasya mendelik, memukul tangan Damian yang lancang menyentuh miliknya. Ajarin tangan kamu lebih sopan. Sayang, mau susu. Rengeknya, tiba-tiba banget jadi bayi gede gini. Aku buatin, kamu tunggu aja di kamar. Mau susu yang ini? Katanya, astaga sok berat Hasya dibuatnya. Tadi Karel pukul kepala kamu atau gimana? Datang-datang kamu sudah berubah gini. Kan Hasya jadi curiga, jangan-jangan sahabat suaminya ini malah membawa santet satu Indonesia. Kamu sama dia sama aja. Hasya menyengir, tidak salahkan curiga pada hal-hal mustahil. Contohnya pacar yang selingkuh dengan teman pacarnya. Ayo ke kamar. Ajak Damian. Kamu jangan macam-macam, aku masih polos om. Kamu aja sekarang udah bunting karena perbuatan adik aku. Hasya mendengus, mana dia tahu kalau bakalan hamil dengan sekali coba. Kepala aku sakit, tolong pijatin dong. Bisnis nih? Tanya Hasya. Damian menatapnya dengan bingung, pijat kepala bisa jadi bisnis. Aku mau pijatin kamu asalkan ada upahnya, nggak mungkin dong aku cuma dapat lelah. Maunya berapa hem? Tanya Damian.
50.000 per menit. Ucap Hasya, dengan senyum dan alis yang dinaik turunkan. Deal. Ucap Damian, tanpa menawar. Tapi, jedanya, kalau sudah begini biasanya kesepakatan tidak ada yang menguntungkan Hasya. Aku balas pijatin kamu, bayarannya tentu agak mahalan. Aku nggak punya uang, aku aja masih minta uang sama kamu. Ucap Hasya. Bayarannya gampang sayang, kalau nggak main kuda-kudaan ya nenenin aku. What the? Otak laki-laki emang isinya begitu terus ya? Gila Hasya lama-lama dibuatnya. Aku minta maid lain aja pijatin aku kalau pegal. Aku buat aturan baru, siapapun yang berani pijatin kamu bakalan aku pecat atau tidak dikasih gaji selama 3 bulan. Mentang-mentang. Mau Hasya makan aja hidup-hidup. Udah, nggak jadi aku minta bayaran pijatin kamu. Tapi aku udah bilang deal tadi, jadi nggak ada pembatalan kerja sama. Damian. Teriak Hasya, suka sekali membuatnya kaget dengan menggendong tiba-tiba seperti ini. Ayo sayang, aku udah nggak sabar. Katanya, berjalan cepat menuju kamar mereka. Iya untuk apa lagi kalau bukan